Saya coba ke Bang Rey dulu. Bang Rey, jadi dalam kasus ini menurut Abang sendiri, apakah memang diperlukan arahan Presiden untuk menghindari kegaduhan seperti kasus yang lalu diceritakan oleh Bang Samad? Ya saya tidak tahu, tapi jangan-jangan arahannya ya ini, seperti yang sekarang ini. Seperti membingungkan, kata Pak Jasman tadi ya. Nggak ada yang membingungkan mestinya dalam proses hukum. Nggak ada yang nggak jelas dalam proses hukum. Ya. Jadi kalau ada yang membingungkan, ada yang nggak jelas, ya presiden yang harus mempertegas jelas itu. Oleh karena itu kalau ditanyakan, kan kita tadi misalnya masih ragu-ragu, ini dilimpahkankah atau nama dioper alih. Nggak jelas kalau di kalimat pertama disebut dilimpahkan oleh polisi ke kejaksaan. Itu bunyi dari konferensi persnya kan. Dan itu pula bunyi yang dikutip oleh hampir semua media massa. Nggak ada bahasa lain kecuali disebut di situ pelimpahan. Dan oleh karena itulah semua orang berpikir kasus ini udah P21. Disitulah muncul pertanyaan, sejak kapan yang namanya ex Jampitsus ini diperiksa oleh polisi, kok tiba-tiba paginya tersangka, siangnya atau sorenya sudah dilimpahkan ke kejaksaan gitu. Jadi setelah mulai ribut itu, mulailah ada koordinasi dengan presiden. Kan ada koordinasi dengan presiden. Kesimpulannya, kasus ini diserahkan kepada kejaksaan. Oleh kejaksaan, kita mulai lagi dari nol. Kan kira-kira gitu tuh. Belum, Jampitsus, ex Jampitsus dikatakan belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun kemudian dikoreksi sesudahnya gitu. Nah, apa yang kita bisa baca dari situ? Hanya ada satu kemungkinan. Bahwa dilakukan tanda kutip perdamaian. Siapa memfasilitasi perdamaian itu? Ya pemerintah. Jadi kalau disebut apakah ini perintah siapa? Ya saya kira ini adalah perintah. Perintah siapa? Perintah dari atasan dua institusi ini. Siapa atasan dua institusi ini? Presiden. Presiden menginginkan kasus ini dibawa ke kejaksaan seperti yang ada saat ini gitu. Nah, apakah asumsi kita ini benar? Apakah asumsi kita ini tepat? Itulah tugasnya Bung Sahroni. Bung Sahroni itu ngambang, nggak jelas tadi ngomong mau nyebut apa. Dia bahkan lebih tidak pengamat dari seorang pengamat pun gitu loh. Kita pengamat aja mengatakan ini kalau ada dua institusi yang di bawah presiden melakukan tindakan hukum yang mengambang, yang tidak jelas, yang membingungkan setelah bertemu dengan presiden, asumsi pertamanya itulah hasil rapatnya. Tapi apakah asumsi ini benar? Tugas Bung Sahroni untuk menyandarkannya. Oke, Bang Sahroni silakan dijawab. Benar ada perintah presiden untuk mendamaikan kedua pihak, termasuk kemarin ada ke Kejagung. Itu isinya. Terima kasih Bang Rey. Masalah diperintah langsung kan saya tidak di dalam istana. Jadi asumsi Bang Rey tadi menyampaikan dari cerita Bang Samad, langkahnya sepertinya benar. Harus ada kepala negara untuk menyelesaikan masalah dua institusi tersebut. Nah, karena dua institusi tersebut sudah diberikan arahan kemungkinan oleh kepala negara, maka kedua belah pihak antara Kapolri, Jaksa Agung bisa saja didudukkan bersama untuk melakukan koordinasi. Seperti kayak Bang Samad sama Pak Timur Pradopo. Dan akhirnya lah ini ke kejaksaan. Tapi yang saya konsen sekarang, mungkin kita semua, dari semua yang nonton ini, bagaimana kita mengawasi sama-sama proses perkara. Kalaupun ada kekurangannya, masalah KUHAP kah atau masalah lain, pasti ada kekurangannya. Tapi sekarang kita konsentrasi, kita awasi proses ini, kita lihat ini bagaimana dia melakukan kerja-kerja secara transparansi. Bung Sahroni, saya sudah minta. Boleh saya ini sedikit, Bung Sahroni. Boleh. Ya, inilah bagian yang kita lakukan. Yang sekarang mau kita tanyakan itu, mengapa ada proses yang membingungkan? Mengapa ada proses yang tidak jelas? Jadi nggak mungkin kita bicara ke depan karena sebelumnya itu sudah ada persoalan. Jangan kita bicara ke depan dulu. Kita selesaikan dulu nih. Mengapa ada pengalihan, ambil alihan kasus dari kepolisian kepada kejaksaan? Apakah yang bersangkutan sudah pernah diperiksa polisi apa tidak? Apakah barang-barang yang dinyatakan milik saudara tersangka ini benar-benar miliknya atau tidak, asli atau tidak? Karena kita mendengar sekarang misalnya emas itu juga akan diperiksa oleh FBI soal keasliannya.
dan seterusnya gitu. Ini kita selesaikan dulu sebelum kita bicara ke depan. Termasuk salah satunya siapa yang membuat kedua institusi ini tanda kutip berdamai dengan cara yang seperti sekarang ini yang membingungkan. Maksud saya kita semua ngawasin, tapi secara formalnya tentu Komisi 3 lah yang harus menanyakan ini kepada setidak Menkumham, setidaknya Menteri kepada Kapolri, setidaknya Kejaksaan, jika penting juga menanyakan Presiden. Apakah Presiden membiarkan proses hukum yang membingungkan ini terjadi, bukan tegas seperti yang pernah dilakukan oleh Pak SBY. Pak SBY mengatakan, Pak Polisi, ya saya harap Anda tidak ikut serta di dalam proses ini, berikan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan pengawasan. Itu tegas, jelas, nggak ada yang abu-abu dalam situ. Jadi, ya, terima kasih Bang Rey. Gini ya, sepertinya kalau kita berharap kepada ketentuan aturan misalnya, kita nggak bisa apple to apple antara Presiden Prabowo Subianto dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Case-nya pun pasti beda. Tapi karena ada situasi yang mungkin saya bukan dalam orang istana, tapi saya sebagai pengawas dari mitra kerja sebagai pimpinan Komisi 3 menyampaikan secara langsung bahwa kedua belah pihak, baik polisi dan kejaksaan, bersama-sama mereka membicarakan ini sebelum proses memberikan pelimpahan. Kan kalau ngomong pelimpahan yang tadi Pak Bang Rey bilang, oh harusnya udah kayak seperti P21. Ini tidak. Dia menyerahkan itu sepenuhnya kepada kejaksaan. Biarlah kejaksaan yang meneruskan proses penyidikan lebih lanjut. Yang sekarang kalau ngomong misalnya si kejaksaan dia bingung. Pertama masih bilang saksi, tahu-tahu diralat. Akhirnya jadi tersangka lagi. Nah, diawali tadi saya sampaikan, ini menarik karena akan jadi tontonan lebih panjang. Karena lawyernya tersangka membantah tadi malam. Bayangin, ini akan menjadi tontonan, ini akan menjadi beban kita di mitra Komisi 3. Ya itu yang harus dicegah oleh Bung Sahroni. Ini nggak boleh jadi tontonan, tapi juga sekaligus tuntunan. Orang mengerti hukum itu harus ditegakkan seadil-adilnya. Mengapa kalau polisi yang bermasalah diserahkan kepada polisi? Kalau kejaksaan yang bermasalahkan kasusnya diserahkan kepada kejaksaan. Kalau militer, tentara yang bermasalah kasusnya diserahkan kepada tentara. Tapi kalau rakyat sipil yang bermasalah, 3 institusi ini bisa datang bersama-sama loh.